Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah, kembali lagi bisa berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Masya Allah, Alhamdulillah, kembali lagi Allah berikan saya kesehatan, jadi saya bisa beraktivitas dengan baik seperti yang saya rencanakan. Dan saya juga berharap buat teman-teman semua dan keluarganya, semoga Allah berikan semua kesehatan. Pokoknya saya berharap semoga semua teman-teman dalam keadaan yang terbaik hari ini. Amin. Oke, kita mulai di aktivitas subuh ya teman-teman. Alhamdulillah, saya bangunnya hari ini tuh jam 4 ya teman-teman. Biasanya jam 3 karena lagi kurang fit gitu ya teman-teman. Jadi saya pikir ya udahlah dimundurin 1 jam, insya Allah kekejar semuanya. Dan ini lanjut langsung saya mau bikin bekal suami dan buat makan saya di rumah. Terus ini sebenarnya belanjaannya itu belanjaan 2 minggu yang lalu. Gak tahu, pokoknya sebenarnya sih saya masak tiap hari ya teman-teman, cuman gak tahu, pokoknya sisa-sisa aja gitu. Dan pas yang minggu lalu itu saya belanja tuh cuman dikit aja, jadi kayak cuman sayur asem karena suami tuh selalu minta sayur asem kan. Nah terus juga belinya cuman kayak teri kacang karena selalu lagi mintanya masak teri kacang gitu. Nah untuk sawi terus juga bakso dan wortel ini tuh sisa belanjaan di 2 minggu yang lalu. Tapi alhamdulillah masih bagus ya teman-teman, gak ada layu, gak ada busuk, Masya Allah. Jadi walaupun ternyata sekarang udah tahu ya dengan kondisi kulkas saya, jadi walaupun tanpa plastik, walaupun tanpa dialasin tisu gitu ya, alhamdulillah masih dalam keadaan baik gitu. Yang penting sering dicek, takutnya ada kayak embun-embun atau air yang bikin sayurannya itu jadi busuk gitu. Kalau udah ada airnya gitu tuh biasanya saya keringin gitu teman-teman. Dan hari ini saya mau masak yang sederhana aja, ya kayak biasa sih sederhana tiap hari. Ini tuh cuman pengen bikin tumis sawi putih sama dicampur wortel. Terus juga bumbunya cuman bawang putih, cabe, sama ada tambahan bakso. Mau bilang ini capcay, tapi sayurannya cuma 2 jenis. Ya udahlah, nggak apa-apa ya teman-teman, ala-ala aja. Yang penting ada sayurannya. Yang penting berkah barokah insya Allah ya teman-teman. Dan ini untuk baksonya saya potong kecil-kecil kayak gini aja ya teman-teman, biar banyak. Pokoknya dihemat-hemat, ya nggak hemat-hemat banget sih ya, maksudnya ya secukupnya aja. Saya juga masaknya juga secukupnya aja, karena kadang juga kalau banyak-banyak malah nggak habis gitu. Dan lanjut ya teman-teman, untuk persiapannya udah selesai semua. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk video terakhir saya, Masya Allah. Teman-teman semua, terima kasih banyak atas komenannya, itu support banget buat saya. Dan nggak nyangka ternyata ada teman-teman yang suka nonton tapi nggak pernah komen. Tetap itu merupakan suatu support nih buat saya, buat YouTuber pemula kayak saya yang mencoba membuat konten yang insya Allah bisa ada hal baik yang bisa diambil, atau setidaknya bisa menghibur di waktu kosong teman-teman semua gitu, atau sambil dengerin saya ngoceh kayak gini sambil nemenin teman-teman kerja. Pokoknya terima kasih banyak ya teman-teman atas dukungannya. Insya Allah saya pengen terus bisa berkarya dalam bentuk apapun, dan semoga teman-teman juga lagi menekuni hal apapun itu, semoga Allah lancarkan segala urusannya ya teman-teman, amin. Dan lanjut ke videonya ya. Ini tadi bawang putihnya udah saya tumis, dan seperti biasa saya kalau masak tuh langsung tumplek-blek aja semua sekalian biar cepet beres. Jadi sawi putih dan bakso terus wortelnya udah langsung masuk aja semuanya. Dan ini mau saya kasih bumbu. Ini mau saya kasih saus tiram, dan ternyata saus tiram saya tuh udah habis ya teman-teman. Terus ya udahlah ya, sayang ini akhirnya saya kasih air gitu ya. Jadi kita koret-koret aja. Insya Allah nanti kalau udah ada rezekinya kita beli saus tiram yang baru. Dan lanjut ya teman-teman, ini saya nggak kasih air banyak gitu ya, karena emang sayurannya juga udah ngeluarin air juga. Dan lanjut saya mau kasih seasoning kayak biasa lah ya, garam, gula, terus lada, dan kaldu ayam.
Alhamdulillahnya tuh dikasih rezeki sama Allah punya suami yang dimasakin apa aja dia mau gitu ya, dan nggak pernah komentar ini nggak enak. Pokoknya kalau nggak enak dia diem aja, kalau enak dia bilang enak gitu. Alhamdulillah gitu ya teman-teman. Dan saya biasanya suka sadar sih kalau masakan saya lagi nggak enak, saya biasanya maaf ya hari ini masakannya kurang enak gitu. Dan ini di video barusan saya kasih itu ya teman-teman maizena, karena saya pengen kayak agak kental aja gitu sausnya. Jadi ini kalau mau dibilang ya udahlah ya capcay ala-ala gitu ya teman-teman. Cuman ini sayurannya kurang apa namanya kurang lengkap gitu. Yang ada aja di kulkas. Dan alhamdulillah udah mateng. Ini satu mangkok cukup lah ya buat saya berdua sama suami. Karena biasanya saya makan tuh cuman makan beratnya cuman sekali gitu ya teman-teman. Jadi itu cuman buat makan siang saya dan suami juga buat makan siangnya. Dan ini nggak nyambung ya antara sayur capcay ala-ala terus ada pakai teri kacang. Tapi ya suami suka gitu ya teman-teman, mau gimana juga ya udahlah kita bikinin dan kita bawain buat bekalnya dia. Sebenarnya saya tuh pengen bikin teri kacang ini tuh di stok buat seminggu gitu ya teman-teman, tapi nyatanya nggak sampai seminggu pun udah habis gitu ya, karena emang suami tuh suka gitu pulang kerja kadang dia nanya teri kacangnya masih ada apa enggak. Tadi cuman makan nasi sama teri kacang aja tuh dia udah seneng gitu. Cuman kadang nggak tega ya kalau mau ngebawain teri kacang sama nasi doang kalau buat apa namanya bekalnya dia gitu. Makanya saya selalu kasih dampingan sayur apapun itu, entah sayur asem atau capcay kayak gini. Pokoknya dia yang penting ada teri kacangnya. Ya udah lanjut ya teman-teman, ini lanjut saya mau ngebungkusin buat suami dan ini udah selesai, tinggal kita apa namanya kemas, dimasukin ke dalam wadahnya kayak gini aja. Dan ini apa namanya tasnya ini apa sih tasnya ya udahlah ya, ini tuh bekas dari goodie bagnya Sasa karena ada kerjasama gitu ya sama kantornya suami gitu, jadi suka dibawain goodie bag apa namanya yang isinya produk-produk Sasa kayak gitu ya teman-teman, dan itu tasnya saya manfaatin. Dan ketika suami udah berangkat ini lanjut saya mau aktivitas yang lain, saya mau nyuci dulu. Cuman ini sebelum saya masukin sabun, ini saya mau kayak dibilas gitu aja ya teman-teman tanpa sabun dulu, terus nanti airnya dibuang gitu. Katanya saya pernah nonton di apa namanya salah satu ceramah salah satu ustadz lupa gitu namanya, katanya itu kalau mau ngilangin najis dengan mesin cuci itu digiling dulu tanpa air, digiling pakai air tanpa sabun, nanti insya Allah satu kali gilingan itu insya Allah segala najis yang nempel di pakaian kita, tapi kalau darah sih atau kotoran gitu ya teman-teman, maksudnya yang kayak pup gitu ya, itu sih setidaknya itu dikucek dulu ya teman-teman. Tapi kan kita kadang nggak tahu ya kayak suami lewat apa ngena apa gitu yang ada najis-najisnya gitu yang tanpa kita ketahui. Insya Allah kalau kita bilas dulu di mesin cuci kayak gitu, nanti baru selanjutnya kita kasih sabun, itu bisa menghilangkan najis yang ada di pakaian kita. Dan lanjut tadi saya udah nyuci piring ya teman-teman, itu tadi bekas peralatan masak yang saya pakai buat apa namanya buat bikin bekal gitu. Dan alhamdulillah tadi ngebilasnya udah selesai, dan lanjut ini baru saya kasihin apa namanya sabun cuci. Jadi ini baru step untuk mencuci pakaian. Saya sih apa ya, mohon maaf serak. Jadi saya tuh pokoknya kalau ada sesuatu yang kayak kayak gitu ya caranya, ya ilmu baru gitu buat saya yang masih miskin ilmu gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah media sosial sekarang tuh bisa dimanfaatin untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang kadang kita nggak bisa dapetin di buku atau di mana gitu ya teman-teman. Jadi salah satunya hal baiknya tuh sosial media sekarang tuh banyak ceramah-ceramah yang insya Allah tuh bisa ngebantu kita yang kurang tahu gitu, dari yang nggak tahu jadi tahu. Dan ini tiba-tiba setelah saya kan habis nunggu cucian gitu ya teman-teman, terus pengen bikin dagangan sebelumnya. Cuman saya pengen sarapan dulu, tapi nggak tahu kenapa saya kepengen banget hari ini tuh sarapannya pakai gorengan bakwan. Katanya kasta tertinggi dari gorengan itu adalah bakwan.
Tapi saya emang paling seneng kalau gorengan itu bakwan ya teman-teman, dibanding sama yang lain gitu kalau di abang-abang gitu. Sebenarnya saya tuh pengennya bakwan abang-abang yang ada di tukang gorengan gitu. Cuman ya udahlah ya, pagi-pagi siapa yang mau pergi beli makanan gorengan di tempat saya nggak ada. Terus ya udah, karena alhamdulillah ini bahan-bahan di rumah juga ada, ya udah bikin sendiri aja. Nah ini togenya juga ya teman-teman, ini toge dari 2 minggu yang lalu dan masya Allah alhamdulillah itu masih baik-baik aja, nggak ngebusuk sama sekali. Yang penting wadahnya kering ya teman-teman, dan ini karena udah tinggal sisa dikit, jadinya saya pindahin ke wadah yang lebih kecil aja. Ini saya mau bikin bakwannya tuh sedikit aja gitu, jadi pakai bahan yang sedikit-sedikit aja gitu. Tapi pas udah dikumpulin jadi satu, kenapa jadi banyak banget? Dari bahan yang satu sedikit ya, kayak wortel sedikit, terus kolnya sedikit, terus ini juga togenya sedikit, pas dijadiin satu malah jadi banyak. Padahal tadinya tuh saya nggak mau nyetok kayak adonan bakwan gitu, biar sekali bikin udah selesai gitu, nggak mau nyimpen-nyimpen di kulkas, nanti kalau pengen lagi baru bikin yang fresh lagi gitu. Tapi ternyata pas dikumpul-kumpulin dari semua potongan-potongannya lo jadi banyak gitu. Ya udahlah ya teman-teman, itu kali ya namanya nabung juga gitu. Dikit-dikit jadi banyak. Dan ini udah semuanya ya teman-teman, dan saya bikin bumbunya tuh ngebumbuinnya tuh pakai yang bubuk-bubuk aja. Karena ini tuh sebenarnya saya lagi males ngapa-ngapain, tapi nggak tahu kepengen banget, ya udah akhirnya ini saya pakai bawang putih bubuk, terus juga pakai lada bubuk gitu. Terus tinggal ditambahin garam sama gula. Saya kalau bikin bakwan itu suka pakai gula ya teman-teman, jadi kayak ada asin manisnya gitu. Sebenarnya kalau main garing itu katanya pakai tepung terigu lencana merah gitu ya teman-teman. Dulu waktu saya bikin gorengan atau jualan gorengan kayak risol mayo gitu ya. Terus pokoknya yang gorengan-gorengan gitu yang dulu pernah saya jualan itu saya nyetok terigu lencana merah gitu. Tapi sekarang karena udah nggak pernah jualan gorengan lagi, ya udah nggak ada terigu lencana merah. Padahal kalau lebih garing lagi itu pakai terigu lencana merah. Tapi kalau nggak ada, sebenarnya katanya bisa bikin garing itu terigu pro rendah ya teman-teman. Cuman saya lagi nggak ada, lagi kosong. Ya udah akhirnya pakai protein sedang aja. Jadi ini pokoknya kalau kata orang Jawa, tombo pengen aja gitu ya. Jadi ini saya cuman bikin sedikit tapi adonannya masih banyak. Dan ini tuh hampir aja gosong ya teman-teman, karena tadi saya tinggal sebentar gitu untuk ngurusin lupa. Pokoknya tiba-tiba, oh iya ini ya ampun, lagi goreng bakwan, nyaris aja ini geseng. Eksotis banget ya teman-teman. Tapi alhamdulillah nggak pahit, jadi masih bisa enak dimakan. Dan alhamdulillah ini bakwannya udah jadi, tinggal kita nikmatin. Jadi ini tuh kayak mid time-nya saya istirahat sebentar gitu ya teman-teman, dari gedabrak-gedubruk dari subuh gitu ya, nyiapin suami berangkat kerja. Terus tadi sempet nyapu-nyapu, pokoknya bersih-bersih rumah tapi nggak saya videoin. Jadi ini saya mau istirahat sebentar sebelum sebelum bikin dagangan lagi. Mulu dari tadi ya. Karena bingung antara mulut sama pikiran, itu belum sinkron ya teman-teman. Udah kayak gini aja tuh me time-nya saya udah masya Allah nikmat banget. Karena ini hari Kamis ya teman-teman, jadi saya mempersiapkan dagangan untuk hari Jumat. Cuman tadinya saya berpikir mau bikin dagangan buat hari Jumat tuh, pengen bikin kue sus sama bolu marmer, pengen nyobain gitu ya, menu baru bolu marmer gitu ya teman-teman. Cuman saya pikir-pikir lagi, kayaknya kalau hari Jumat itu nggak perlu bawa-bawa banyak gitu ya teman-teman. Cuman kadang emang saya suka bawa banyak, tapi ini pertimbangannya saya nggak bawa banyak. Jadi besok tuh rencananya hari Jumat saya mau jualan kue sus sama makaroni aja. Pertimbangannya itu karena hari Jumat, dan yang kedua itu karena tanggal tua ya teman-teman, belum pada gajian. Jadi takutnya daya belinya tuh menurun gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah, yang penting bawa dagangan terus nggak usah banyak-banyak daripada nanti nggak laku atau nggak habis.
sayang bahannya, terus sayang apa namanya kayak gas atau listriknya gitu ya kalau pakai oven gitu. Jadi insya Allah kita bawa sedikit aja, yang penting habis, yang penting ada pendapatan buat hari ini. Terus kenapa hari Jumat? Itu karena biasanya yang saya tahu ya teman-teman saya dulu di kantor yang sama dengan kantor suami, hari Jumat itu tuh teman-teman tuh pada seringnya keluar gitu, keluar kantor ya teman-teman, kadang suka apa namanya ke mall, atau jadi buat mereka tuh hari Jumat tuh kayak dipakai buat makan di luar atau refresh sebelum weekend gitu kayaknya. Budayanya tuh kayak gitu ya teman-teman. Jadi kebanyakan mereka pada jajan di luar gitu. Jadi takutnya produk dagangan saya kurang bisa bersaing. Gitu. Jadi mulu. Ya udah, hari ini saya bikin kue sus. Tapi untuk di video ini saya nggak ngejabarin untuk apa namanya step by step pembuatan kue sus ya teman-teman, karena kan saya udah pernah bikin video tentang kue sus gitu ya teman-teman. Cuman nanti kalau ada teman-teman yang masih butuh resepnya, ini saya tulis aja ya teman-teman. Cuman step by step secara detailnya tuh saya nggak jelasin di video ini ya teman-teman. Pokoknya video kali ini tuh saya cuman pengen nge-share daily vlog saya ketika saya mempersiapkan apa namanya dagangan, terus juga apa namanya bikin bekal suami gitu. Dan terus tadi ini nyambi ya teman-teman, saya nyambi ngejemurin pakaian, alhamdulillah cuciannya juga udah beres. Dan terus ini lanjut saya pengen bikin flanya ya teman-teman. Untuk flanya resepnya saya tulis aja ya teman-teman, pokoknya step by stepnya udah pernah saya share di video saya sebelumnya. Terus ini alhamdulillah kalau saya bikin fla ini tuh jangan sampai terlalu padat ya teman-teman, karena dia nanti akan memadat sendiri gitu. Jadi ini kayak gini aja, udah mateng, kalau udah blub-blub gitu, buat saya sih udah matiin aja, terus tinggal kasih butter aja. Nah buat butter saya pakai versi yang murah meriah tapi tetap enak ya teman-teman. Saya pakai Marmila untuk produknya, jadi kayak margarin susu gitu. Ini tuh udah enak banget. Dan ini udah jadi, tinggal disimpan di wadah, karena ini saya bikin kulitnya sama bikin flanya itu 1 hari sebelumnya. Jadi nanti tinggal subuh hari besoknya di hari Jumat, ketika video ini saya share insya Allah ini tuh tinggal diisiin aja gitu teman-teman subuh-subuhnya, terus dikemas. Nah ini saya nyimpennya kayak gini ya teman-teman, ditutup pakai plastik kayak gini walaupun masih dalam keadaan panas. Insya Allah ini plastiknya udah food grade gitu ya teman-teman, jadi udah aman insya Allah buat makanan. Karena nanti kalau nggak ditutupin plastik kayak gini nanti dia mengering gitu teman-teman, jadi kayak keras gitu. Jadi lebih baik ditutupin plastik kayak gini aja, walaupun wadahnya ini ada tutupnya, tapi lebih baik pakai tutup plastik yang kayak gini. Dan alhamdulillah ini susnya juga udah matang. Dan oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat segala support dari teman-teman semua dengan memberikan komentarnya, memberikan like-nya. Pokoknya dengan teman-teman nonton video saya aja udah mengucapkan makasih banyak. Dan bahkan ada teman-teman yang nge-share juga link video saya agar bisa ditonton banyak orang. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan mohon maaf ya teman-teman jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.